Tahu dong Pak. Ini tahu siapa nggak nih? Anies. Siapa? Anies. Anies Baswedan. Kamu kelas berapa? 5. Kelas 5. Taunya dari mana? Dari TikTok. Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Kisah Anies Baswedan dengan tongkat sakti milik Pangeran Diponegoro. Siapa yang nggak kenal Pak Anies Baswedan? Kalau gue angkat cerita ini, jangan bilang gue anak abah. Karena besok kalau misalnya gue undang Pak Prabowo, jangan bilang gue oke gas. Ya intinya, Pilpres kan udah selesai nih guys. Yuk kita maju ke depan. Pak Anies itu dikenal dengan tokoh intelektual ya. Apalagi namanya begitu terkenal di dunia akademik. Tapi siapa sangka ada juga nih kisah-kisah di luar Nurul yang dialamin sama Pak Anies. Waktu itu, Pak Anies Baswedan menerima tongkat pusaka milik Pangeran Diponegoro yang emang udah lama di Belanda. Pangeran Diponegoro sendiri waktu itu tindakannya dan perjuangannya benar-benar membuat ribet Belanda. Bahkan ekonomi Belanda itu ketika perang Diponegoro itu benar-benar porak-poranda. Nah waktu itu ada satu konspirasi yang mengatakan tongkat Pangeran Diponegoro itu punya kesaktian. Tongkat itu dipercaya sama Pangeran Diponegoro kalau misalnya diambil bisa merontokkan semangat juang para pejuang dari Pangeran Diponegoro yang kemarin itu akhirnya baru dibalikin guys. Dan ketika tongkatnya sudah berada di sebuah pameran ya, ternyata ada hal-hal yang dialami sama para penjaga pameran itu. Di malam pertama si penjaga itu bilang ke Pak Anies bahwa nih bukan hanya satu orang ya, tapi kolektif ada suara di tempat tongkat pusaka Pangeran Diponegoro itu seperti orang sedang berperang. Suaranya gaduh, bak macem orang lagi adu silat. Dan di malam keduanya, udah bukan suara perang lagi, tapi seperti suara orang ramai, orang lagi ke pasar atau kemana, intinya seperti ada aktivitas. Padahal gak ada siapa-siapa di museum malam-malam. Dan kesaksian banyak orang itu diceritakanlah ke Pak Anies ketika si tongkat pusaka Pangeran Diponegoro itu diletakkan di sebuah museum. Selain itu, Pak Anies juga ternyata pernah tidur di sebuah kamar yang dianggap keramat. Sebetulnya nggak sengaja lah waktu itu Pak Anies lagi berkunjung ke sebuah tempat hingga akhirnya dia ditawarin. Pak Anies ditawarin nginep di kamar pribadi Kiai Ageng Muhammad Besari. Ya waktu itu sih Pak Anies mau aja ya. Tapi dibilang bahwa kamar ini tuh udah lama kosong. Walaupun tetap dirawat, tapi katanya nggak ada yang berani tidur di kamar itu. Ada aja tuh berita-berita yang tersebar. Katanya waktu ada yang pengen coba nginep di kamar itu, ada yang ngeliat macan. Bukan macan yang ada di kebun binatang ya. Mungkin ya macan Kemayoran. Bukan juga. Ya mungkin ghost tiger kali. Ada juga yang belum masuk aja, udah nggak bisa dibuka kuncinya. Beberapa pejabat misalnya datang ke sana. Ya udahlah, mendengar hal itu Pak Anies coba aja tuh tidur dan bismillah lah mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar dugaan ya, ketika Pak Anies di sana dan berbaring, bertidur, dia merasakan hawa yang mirip-mirip, sejuk-sejuk gitu, kayak ketika dia lagi beribadah di Madinah dan Mekah. Jauh banget tuh dari apa yang diberitakan dan tersebar tuh. Dan setelah Pak Anies berhasil tidur di sana, ketika dia keluar dari kamar, ternyata orang-orang itu pada ngeliatin dan penasaran apa yang dialami sama Pak Anies. Tapi Pak Anies bilang justru dia bisa tertidur nyenyak dan damai, teduh di kamar tersebut. Dan di situ gue bilang juga ke Pak Anies, mumpung masih ada Pak Anies, bahwa RJL itu ketika cerita horor nggak pernah rekayasa. Dan gue bilang kalau misalnya ada orang yang punya cerita hantu, terus dia punya sebuah kepercayaan yang sakral, ya kita lihat dari sisi fenomenanya. Mengapa si individu dan kelompok tersebut memiliki makna dari apa yang dia lakukan dalam hal kepercayaan yang sakral, atau misalnya yang berhubungan dengan cerita-cerita magis. Well, videonya masih panjang banget sama Pak Anies, lo bisa lihat di RJ5 Channel.